Halo semuanya, perkenalkan saya Ochania Masya Situmorang dengan NIM 20233131286 dari Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi PLN. Pada video sosialisasi ini, saya akan membahas topik privasi data pada aplikasi berbasis lokasi dengan judul Jangan Asal Izinkan Lokasi, Lindungi Data Pribadimu dengan Aplikasi Digital. Topik ini penting karena hampir setiap hari kita memakai aplikasi yang meminta akses lokasi seperti aplikasi transportasi daring, data digital, belanja daring, media sosial, aplikasi cuaca, dan aplikasi pesan antar makanan seperti GoFood atau Shopee Food dan perusahaan-perusahaan lain berbasis lokasi. Nah, coba kita ingat-ingat. Saat membuka aplikasi, sering muncul pertanyaan seperti izinkan aplikasi ini mengakses lokasi. Nah, biasanya kita langsung klik izinkan tanpa kita pertimbangkan karena ingin aplikasinya cepat langsung dipakai. Padahal akses lokasi bukan hal yang sepele. Nah, data lokasi kita bisa menunjukkan banyak hal tentang kita. Misalnya tempat tinggal, kampus, tempat kerja, rute perjalanan, atau tempat-tempat yang sering kita kunjungi. Misalnya kayak aktivitas pola harian kita tuh kemana aja, atau apa sih yang kita lakukan sepanjang hari itu. Nah, jadi data lokasi itu bukan cuman titik pada peta. Data lokasi bisa menjadi gambar tentang kebiasaan dan ruang pribadi atau seperti rutinitas seseorang. Nah, dari situ sebagai contoh nyata pada tahun 2025, Jaksa Agung Texas mengumumkan penyesalan sebesar 1,375 miliar dolar Amerika Serikat dengan Google terkait dugaan pelanggaran privasi data pengguna. Dalam kasus tersebut, Google mengumumkan kalau digugat karena diduga melacak dan mengumpulkan data pribadi pengguna termasuk geolocation, aktivitas perurusan incognito, dan data biometrik. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa isu data lokasi bukan hanya masalah kecil, bahkan perusahaan teknologi besar pun bisa menghadapi tuntutan serius ketika pengumpulan data dianggap tidak transparan atau tidak sesuai persetujuan pengguna. Nah, contoh ini menjadi pengingat bagi kita bahwa masyarakat perlu lebih sadar saat memberikan akses izin lokasi pada suatu aplikasi. Jadi tidak boleh hanya langsung klik izinkan tanpa kita mencari tahu terlebih dahulu. Nah, di Indonesia sendiri, perlindungan data pribadi sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum penting dalam mengatur perlindungan data pribadi masyarakat di ruang digital. Dalam konteks aplikasi berbasis lokasi, kebijakan ini penting karena aplikasi digital dapat mengumpulkan, dapat menyimpan, dan juga dapat memproses data pengguna. Maka penyelenggara aplikasi seharusnya tidak hanya meminta izin secara formal, tapi juga menjelaskan dari sini tuh mereka bakal dapat apa sih, data apa yang bakal mereka kumpulkan, tujuannya untuk apa, dan bagaimana data tersebut dilindungi oleh perusahaan. Nah, namun tantangannya adalah banyak pengguna belum baca kebijakan privasi atau belum memahami konsekuensi dan izin lokasi yang diberikan. Sebenarnya aplikasi berbasis lokasi punya banyak dampak positif. Pertama, aplikasi lokasi membantu kita mencari rute tercepat. Yang kedua, aplikasi berbasis lokasi ini juga membantu kita untuk memudahkan pelayanan transportasi daring. Yang ketiga, aplikasi berbasis lokasi ini bisa membantu menemukan fasilitas umum terdekat seperti rumah sakit, ATM, restoran, atau halte. Yang keempat, memudahkan pemantauan pengiriman barang. Yang kelima juga fitur berbagi lokasi juga bisa meningkatkan keamanan, misalnya saat kita membagikan lokasi perjalanan kepada keluarga, seperti yang biasanya share log kalau di WhatsApp. Namun ada juga dampak negatifnya. Data lokasi bisa digunakan untuk melacak aktivitas pengguna secara berlebihan. Nah, data tersebut juga bisa dipakai untuk membentuk profil kebiasaan pengguna. Selain itu, jika sistem aplikasi tidak aman, data lokasi dapat bocor atau disalahgunakan. Masalah lainnya adalah pengguna sering memberi izin lokasi tanpa membaca ketentuan. Akibatnya, pengguna tidak benar-benar tahu apakah data lokasinya hanya digunakan saat aplikasi dipakai atau tetap dikumpulkan di latar belakang. Nah, karena itu ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, jangan langsung klik izinkan. Baca dulu mengapa aplikasi membutuhkan akses lokasi. Yang kedua, pilih opsi hanya
saat aplikasi digunakan jika tersedia. Dengan begitu, aplikasi tidak terus-menerus mengakses lokasi ketika emang lagi tidak kita pakai. Nah, yang ketiga, kita harus memastikan izin lokasi untuk aplikasi yang tidak penting. Misalnya, aplikasi yang sebenarnya tidak membutuhkan fitur berbagi lokasi untuk menjalankan fungsinya, jadi nggak usah. Nah, yang keempat, kita harus cek privasi pengaturan privasi di HP kita secara berkala. Kadang ada aplikasi lama yang masih punya akses lokasi padahal sudah jarang digunakan, jadi harus sering dicek. Nah, yang kelima, hapus aplikasi yang tidak lagi dipakai agar data pribadi kita lebih aman. Melalui poster sosialisasi ini, pesan utama yang ingin disampaikan adalah bijak memberi izin, aman menggunakan aplikasi. Kesimpulannya, teknologi berbasis lokasi memang membantu kehidupan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien. Namun kemudian itu harus diimbangi dengan kesadaran menjaga privasi. Data lokasi bukan hanya sekedar titik di peta. Data lokasi bisa menunjukkan kebiasaan, aktivitas, dan ruang pribadi kita. Jadi mulai sekarang, mari kita lebih teliti sebelum memberi izin lokasi pada aplikasi kita. Saya Ocenia Marhesi Tumorang. Terima kasih sudah menonton video sosialisasi. Saya Ocenia Marhesi Tumorang. Terima kasih sudah menonton video sosialisasi ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.